Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menfosi, mahasiswa PPK Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membuat tutorial Engine Management System untuk menyelesaikan tugas akhir yang diampu oleh Bapak Wahyudi SPD MN. Baik, di sini mobil Xenia. Nah, ini ada STNK-nya. Nah, menggunakan mobil Xenia 2014 warna hitam dengan nomor registrasinya G9479EE. Pemiliknya Yayasan Perguruan Teknologi SMK YPT. Mobil yang nanti akan saya buat praktek untuk menerangkan sistem EV nanti dengan mobil keluaran 2014 Xenia atau All New Xenia ini mempunyai panjang 4190 mm, sedangkan lebarnya 1660 mm dan tinggi 1685 mm. Nah, kendaraan ini menggunakan suspensi belakang menggunakan 4 link dengan coil spring. Ya, kita lihat. Ya, ini 4 link. 4 linknya. Suspensi sudah kita jelaskan. Untuk rem, ya, rem kali ini untuk All New Xenia ini menggunakan cakram, tapi hanya di posisi depan. Belakang, roda belakang menggunakan drum. Sedangkan wall absorbernya, dan ini termasuk model sasisnya monokrom, jadi yang menyatu dengan bodi kendaraan. Nah, kita masuk ke engine. Ini menggunakan engine K3VE karena ini keluaran 2014 menggunakan engine-nya K3VE, sedangkan 2010, 2012 masih menggunakan K3DE. Nah, kita masuk ke mesin ini dengan mekanisme katup DHC 16 valve, ya, sudah VVTi. Ini tandanya, ini VVTi. Terus menggunakan mesin K3VE 1300 cc. Nah, ini tipenya tipe DEV. Nah, tandanya ini ada MAV-nya. Ini sensor manifold absolute pressure. Ini ada. Nah, sedangkan kalau kita melihat kode mesinnya di sebelah sini, cuman ini tidak kelihatan. Nah, setelah kita melakukan identifikasi kendaraan ini, selanjutnya kita akan mengenal sensor-sensor pada kendaraan ini. Oke, yang pertama adalah sensor IAT, fungsinya untuk mengukur suhu udara masuk yang masuk ke intake manifold, ya, sebagai sinyal ECU untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Ya. Yang kedua adalah manifold absolute pressure, fungsinya mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold setelah throttle body. Ya, terus yang ketiga adalah throttle position sensor. Fungsinya untuk menentukan posisi throttle, apakah sudah terbuka atau seberapa persen throttle terbuka yang akibat dari injakan pedal. Sensor yang keempat yaitu shock sensor, oksigen sensor atau O2 sensor, dengan fungsi sebagai pengukur kadar oksigen pada gas buang. Ya, terus
Untuk yang kelima yaitu sensor knocking, fungsinya untuk mendeteksi ketukan atau knocking pada mesin. Ya. Untuk sensor yang keenam yaitu sensor CKP atau crankshaft position sensor. Fungsinya untuk mendeteksi posisi crankshaft atau poros senggol. Sensor berikutnya yaitu sensor CMP, camshaft position sensor, yang berfungsi untuk memberikan data masukan ke ETSU tentang posisi langkah mesin untuk menentukan langkah isap di saat langkah ini terjadi pembukaan injektor. Terus sensor yang terakhir ini adalah sensor water temperature sensor atau nama lainnya adalah WTS. Nah, yang mempunyai fungsi untuk mengontrol temperatur dari cairan pendingin pada saat suhu temperatur kerja mesin dan untuk menghidupkan sinyal kipas radiator. Setelah kita mempelajari tentang sensor, berikutnya kita akan mempelajari aktuator atau alat yang bekerja pada sistem FV karena perintah dari ETSU. Nah, sini. Nah, ini ISC, idle speed control, fungsinya untuk mengatur putaran idle. Dengan cara apa? Mengatur jumlah udara yang masuk ke throttle saat stasioner. Ya. Terus yang kedua ini ada VSV, vacuum switching valve. Fungsinya adalah membakar uap bensin yang ada di carcoal canister. Ya, di sana. Jadi uap bensin yang ada di tangki bahan bakar, uapnya ditampung oleh carcoal canister, kemudian pada katup ini akan membakar uap tersebut pada saat beban mesin itu bertambah. Pada saat apa? Pada saat AC dinyalakan. Ya, melalui intake motornya. Ini ada selang ke intake manifold. Nah, oke, aktuator yang lain ini kita buka. Set. Nah, ini koil. Koil pada mobil ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Karena 1300 mempunyai 4 silinder. Jadi koilnya 4 dari 1 busi nomor 1, 2, 3, 4. Nah, fungsinya apa koil? Koil ini mempunyai fungsi menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 5000 kV sampai 25.000 kV. Ya, sehingga busi di dalam sini bisa membersihkan bunga api. Nah, aktuator yang berikutnya ini adalah yang oranye ini adalah injektor. Ya, biar lebih jelas ini injektor. Bentuknya kayak gini, injektor. Ya, fungsinya adalah menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Ya, lokasinya ada di cylinder cope. Ya, cylinder head. Nah, ini dari masing-masing mobil sendiri-sendiri. Kebetulan untuk Xenia ini untuk yang multi hole ya, jumlahnya 4. OCV, oil control valve. Ya, yang fungsinya adalah mengatur oli mesin yang masuk ke VVTi. Jadi VVTi ini fungsinya atau variable valve timing intelligence ini bekerja pada saat beban mesin, putaran mesin yang merubah sudut pengapian. Ya, merubah sudut pengapian pada saat beban mesin tergantung dari kondisi mesin tersebut. Pada saat start, kecepatan tinggi, ini akan berubah-ubah posisi sudut pengapiannya dengan teknologi VVTi. Selanjutnya kita akan melihat letak dari
ECU ya pada all new Xenia ini. Letak dari ECU pada mobil ini di samping kiri pengemudi. Nah, ini ada box ya, konsol box ya. Kita lepas dulu. Nah, kita lepas. Kemudian dalamnya isinya ini. Jadi ini ya, ini wiringnya nih. Nah, ECU ada di dalamnya. Ya. Ya. Sedangkan ini adalah blower, filter dari AC. Untuk data link connector DLC terletak ada di bawah setir sebelah kanan. Ya, ini DLC pada mobil ini menggunakan OBD2 16 pin konektor yang nanti pada saat menggunakan scanner soket ini akan ditancapkan di OBD2 ini. Sensor dan aktuator kita sudah pelajari, kemudian kita akan coba mengecek mobil ini apakah ada trouble atau tidak, dan kita mengetahui data stream atau data terkini dari mobil tersebut menggunakan scanner. Ya. Kali ini kita akan menggunakan scanner Launch X431 Master. Ya. Dan pinnya menggunakan 16 pin OBD2. Ya. Oke, sebelum kita menggunakan scanner ini, alangkah baiknya pada saat kunci on dan awal starter ya, kita mengetahui indikator apa saja yang harus nyala pada saat on. Nah, ini kita lihat ya, maaf ya, saya ulangi ya. On itu ada yang di atas tekanan oli, yang di bawah ada engine lamp, dan yang baterai ini adalah pengisian. Terus yang berkedip adalah seat belt. Ini yang sampingnya seat belt ada hand rem, dan yang merah ini setir ini adalah EPS. Nah, ini pada saat dan sebelah sini untuk fuel ya, posisi fuel, keadaan jumlah bahan bakar yang ada di tangki, dan ini yang logo bensin ini, bahwa tutup pengisian bensin itu posisinya ada di sebelah kanan. Ya, ini jarak yang sudah ditempuh oleh mobil ini, dan di atasnya ini adalah jam. Ya, oke. Kita starter. Baik, kita starter. Oke. Ada yang ya, ini ada 3 yang masih nyala. Satu adalah check engine menyala, dan yang lain ini seatbelt karena saya seatbeltnya tidak terpasang, dan ini handrem ini coba kita kosong, dah berarti berfungsi. Yang lain masih nyala. Nah, ini cek lamp, cek engine atau engine lamp ini menyala, berarti tertanda adanya malfunction atau trouble pada engine ini. Tidak tahu kita sebelah mana atau sensor mana yang rusak, kita coba menggunakan scanner ini. Nah, baik, kita matikan dulu sebelum kita memasang alat ini. Ya, kita pasang pada posisi kunci kontak off. Ya, oke, sudah terpasang. Setelah itu sebenarnya kita nyalakan scanner ya.
Oke. Nah, ini menunjukkan ini. Ya, karena memang ini muncul kodenya P0105 atau di sini muncul langsung P0105 itu manifold pressure sensor. Dan P0110 ini intake air temperatur. Jadi kita tidak usah membuka manual book karena memang sudah langsung tertera kode dan nama sensornya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya kita menuju ke mesin untuk melihat dua sensor tersebut ada kerusakan atau tidak. Nah, kita matikan dulu. Ya, oke. Oh, betul, Pak. Ya, oke nih. IAT terlepas nih. Ini tadi paling patu goyangan soket ini lepas karena memang sudah kendor mungkin. Nah, ini bukan goyangan tapi siswa ini kemarin praktek tidak sempat memasang nih. Nah, termasuk ini ya. Oke, kita pasang soket-soketnya. Ini MAP-nya ini ya. Kalau sudah memasang soket, kita kontrol yang lain lagi. Ini ada selangnya biar terpasang. Oke. Ya. Oke, kita pack TRS data dulu. Ya. Yes. Oke. Kita kembali ke data. Wah, ini masih di intake manifold masih ada kerusakan. Ya. Oke, back. Beres. Ulang lagi. Oke. Sudah. Kita mengulang lagi. Ya, diulang lagi. Udah. No fault data. Berarti sudah tidak ada kerusakan lagi. Ya, kita buktikan. Kita starter. Coba apakah engine lamp tetap menyala atau sudah mati.
Oke, engine lamp sudah mati, berarti sudah menunjukkan engine tersebut sudah posisi normal kembali. Ya, kita coba kurang data hasilnya gimana setelah ya WTS water temperature sensor, terus intake-nya, engine speed, ignition, nggak IAT tadi karena throttle-nya. Oke, kita lihat ya, posisi water temperature sensor sudah 75 derajat ya. Intake-nya tekanannya 28 kPa kilopascal ya. Engine-nya di 868 rpm. Ignition timing 7,50 derajat ya. Intake air temperature ya, udara yang masuk pada intake manifold 47 derajat. Dan throttle position sensor ya, throttle-nya terbuka 10%, 10,2 ya pada posisi idle ya. Baik, ini data terkini dan kita bisa ngeprint ya data ini. Oke, sudah, kita kembali lagi. Posisi mobil ini sudah dalam keadaan fix, RPM juga 800, tandanya posisi idle sudah normal. Nah, kita matikan, baru kita cabut. Baik, pengecekan trouble pada kendaraan Xenia, all new Xenia ini sudah selesai, sampai tadi mendeteksi kerusakan sampai mobil tersebut kembali normal. Pengecekan trouble mobil Xenia 13 ini ya, semoga bermanfaat.